Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, dan malam hari ini insya Allah kita sampai di pembahasan masdar muawwal ya, fa'il dalam bentuk masdar. Semoga tidak kesulitan untuk pelajaran yang ini, karena memang mungkin bisa jadi sebagian baru dapat materi ini, karena eh, yang sering kita dapat itu kan fa'il dalam bentuk zohir. Misalnya Zaidun, Maryam, Aisyah. Nah, kemudian kita juga sudah belajar sebelumnya tentang fa'il dalam bentuk domir. Nah, kalau fa'il dalam bentuk domir kan yang penting kita sudah tahu cara mentasrif. Misalnya nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, ila akhir sampai nasorna. Kemudian fi'il mudhari juga seperti itu. Yang penting kita tahu pola tasrifannya, kita bisa tahu oh ini ada fa'ilnya. Nah, tapi untuk fa'il dalam bentuk masdar muawwal ini agak cukup eh, rumit untuk kita bisa dapatkan masdarnya. Apalagi misalnya kita belum pernah menghafal masdarnya misalnya. Tapi kita tetap coba insya Allah. Semoga Allah mudahkan segala sesuatu. Nah, kita masuk pada pembahasan fa'il masdar muawwal. Jadi fa'ilnya berupa masdar muawwal. Muawwal itu ditakwil. Dia aslinya bukan masdar, tapi ditakwil. Kayak apa ya ditakwil itu? Nah, mungkin kita mimpi apa, terus mimpi itu ditafsirkan, ditakwil, ya. Ditakwil mimpi itu. Nah, jadi dalam bentukannya dia ini bukan masdar gitu, tapi dia ditakwil masdar. Nah, kita bahas pelan-pelan insya Allah. Nah, pada pembahasan nasabnya fi'il mudhari, kita pernah belajar tentang an. Nah, an ini dia kan fungsinya menasabkan fi'il mudhari. Nah, selain itu, an ini juga bernama an masdariyah. Artinya fi'il mudhari, fi'il dan fa'ilnya fi'il mudhari setelah an itu bisa kita rubah menjadi bentuk masdar. Nah, di sini dikatakan ya. Jadi huruf an itu juga disebut dengan an masdariyah. Fungsi lainnya ya, selain menasobkan, dia juga an masdariyah. Kenapa disebut an masdariyah? Nah, masdariyah di sini maknanya bahwa an dan fiil setelahnya itu bisa kita ganti dengan masdar dari fiil tersebut. Contoh misalnya kita katakan uridu an asyroba. Uridu an asyroba. Uridu an asyroba, kalau kita
tasrif. Tasrif. Kalau kita i'rab satu-satu, uridu ini kan fiil dan fa'il. Uridu fiil mudhari, rofa, tanda rofanya dhammah. Uridu kan. Fa'ilnya adalah domir mustatir ana, uridu. An, dia ini amil nasab kan. Asroba, dia fi'il mudhari nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, fa'ilnya asroba, dia adalah domir mustatir ana. Nah, di sini ada an. An ini bisa kita rubah asroba ini kemudian menjadi syurba. Ya. Jadi fungsi an itu adalah bisa menjadikan si fi'il mudhari itu ditakwil menjadi masdar. Sehingga kalimat aslinya sebenarnya uridu an asroba. Tapi bisa kita pahami uridu syurba. Bisa kita rubah itu asroba menjadi asyurba. Jadi an asroba ini sepaket dia maf'ul bih fi mahali nasbin maf'ul bih. Nah, jadi ditakwil ke masdar. Nah, masdarnya seperti apa? Masdarnya begini. Masdarnya adalah kalau kita takwil uridu syurba, ya seperti itu. Nah, lafaz masdariyah itu kan juga selain an ada anna. Kemudian ada ma masdariyah juga ada. Nah, nanti kita akan coba praktekkan cara untuk merubah itu fiil mudhari menjadi masdar. Nah, contoh lagi misalnya begini. Yajibu antanama ba'dal isya. Yajibu antanama ba'dal isya. Nah, jadi di sini kan ada fiil mudhari, ada fiil mudhari yajibu di sini. Setiap fiil kan butuh fa'il. Dan tidak mungkin kita katakan fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Karena kalau kita katakan fa'ilnya dhamir mustatir huwa, harus ada yang kembali ke belakang. Padahal tidak ada kalimat di belakangnya kan begitu. Nah, lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah antanama ini fi mahali raf'in fa'il dari yajibu. Nah, kalau kita i'rab satu-satu, yajibu ini kan fi'il mudhari rafa, tanda rafanya dhammah ya. An dia ambil nasab juga an masdariyah. Tanama ini kan fi'il mudhari nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau fa'ilnya tanama kan domir mustatir anta, ada ya, kamu maksudnya kan. Dia tidak kembali ke belakang kalau anta itu karena berbicara dengan orang di depan. Di sini ada domir mustatir anta di sini. Nah, ba'dal isya ini kan zorof plus mudhof ilaih. Nah, kita belum ketemu fa'ilnya yajibu di sini. Nah, fa'ilnya yajibu itu adalah sepaket an plus fi'il mudhari'nya ini. Jadi an plus fi'il mudhari'nya ini dia fi'il fi mahali raf'in sebagai fa'il dari yajibu. Nah, kalau kita rubah antanama menjadi masdar, ini ada yang kurang ya. Harusnya ada domirnya. Nah, ini bisa dikasih tambahan ya. Di kitabnya harusnya di sini adalah naumuka. Terus ada domir. Naumuka. Jadi kalimatnya kalau kita takwil ke dalam, kita rubah ke bentuk masdar, maka menjadi yajibu naumuka ba'dal isya. Jadi tidurnya kamu setelah isya itu wajib. Nah, itu kalau kita takwil masdarnya seperti itu. Nah, hanya saja kan dalam kalimat itu tidak dalam bentuk yajibu naumu gitu, tidak dalam bentuk naumuka dalam kalimat. Itu hanya penafsiran kita gitu. Kalau kita rubah ke masdar. Karena
bentuk aslinya dia ya begini. Yajibu antanama ba'dal isya. Nah, cuman kan kita mau cari fa'ilnya yajibu. Nah, fa'ilnya itu adalah an plus fi'il mudhari'nya itu dia fi mahali raf'in sebagai fa'il. Nah, kenapa kita bisa bisa katakan dia fi mahali raf'in sebagai fa'il? Karena bisa kita takwil ke masdar, dan masdarnya itu dia berposisi sebagai fa'il di sini. Nah, ini untuk contoh pertama ya. Fa'il dalam bentuk an plus fi'il mudhari'. Nah, kita lanjut dulu satu lagi untuk contohnya. Masih ada dua ya. Nah, di sini ada kalimat yan bagi lil muslimi. Ini kalau ada yang keliru nanti bisa dirubah harokatnya. An yata'allamal arabiyyah. Jadi hendaknya seorang muslim itu dia belajar al-arabiyyata bahasa Arab. Maka yan bagi itu kan nggak punya fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu ternyata adalah an plus yata'allama ini ya. Fa'ilnya dia seperti itu. Nah, kalau kita rubah, dia menjadi ta'allamuhu ya. Ta'allumuhu al-arabiyyata. Nah, tetap dia al-arabiyyata di sini. Nanti saya jelaskan kenapa dia tetap al-arabiyyata. Kemudian yahrumu an tatrukas sholata. Jadi haram kamu meninggalkan sholat. Nah, perubahannya kalau kita takwil an plus tatruka itu dia menjadi yahrumu tatrukuka as-sholata. Jadi as-sholatanya tetap jadi maf'ul bih dia. Sama kalau kayak al-arabiyata dia tetap jadi maf'ul bih seperti itu. Maf'ul bih dari siapa? Maf'ul bih dari masdar yang ada di sini. Jadi ada fi'il itu namanya dia sibul fi'il ya. Dia mirip dengan fi'il dari segi fungsi, tapi dia isim. Seperti isim fa'il, dia bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul bih. Masdar bisa punya apa namanya maf'ul bih juga seperti itu. Jadi tatrukuka sholata ini as-sholata dia maf'ul bih dari masdar tatruku ini seperti itu. Jadi bukan maf'ul bi dari yahrumu ya seperti itu. Karena yahrumu kan lazim. Dia tidak butuh maf'ul bi seperti itu. Nah, ini sedikit contoh ya penjelasan tentang apa itu masdar muawwal. Dan masdar muawwal ini dia bisa jadi posisinya fa'il, dia bisa posisinya sebagai maf'ul bi gitu. Kalau misalnya fiilnya sudah punya fa'il gitu, maka an plus fiil mudhari'nya itu ditakwil sebagai maf'ul bi nanti gitu. Tapi kalau dia nggak punya fa'il, fa'il zohir nggak ada, domir juga nggak kembali kemana gitu. Nah, maka kata Ustaz Robi itu kalau kita dapat kita dapat an plus tatruka setelah fiil, maka langsung kita takwil dia sebagai fa'il dari fiil itu. Nah, itu penjelasan Ustaz Robi ketika ngaji kitab Al-Kafi ya. Eh, Penjelasan dia juga seperti ini. Nah, sampai di sini dulu mungkin untuk fa'il dalam bentuk masdar muawwal. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti di bawah insya Allah kita bisa lakukan. Ada sekitar 8 nomor. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Apa Ustaz? Iya, silakan. Ini yang depan kan iya jibu. Semuanya di depan ini pasti fi'il mudhari yang takdirnya huwa. Antanama takdirnya anta. Yang mana? Yajibu ya? Ya jibu. Iya, yajibu takdirnya. Eh, Masih kurang paham huwanya ini maksudnya yang jadi antanama ini eh,
apa namanya? Ini kalau ibaratnya tuh domirnya tuh gua gitu atau gimana Ustaz? Kenapa dia Iya, kenapa kalau kita kita tidak apa namanya? Kalau kita tasrif, kalau kita irob satu-satu kan nampaknya di situ ada domir huwa kan seperti itu. Dia jibu itu nampaknya begitu. Nah, tapi sebenarnya failnya yajibu itu adalah an plus tanama di depan itu gitu. Maksudnya begitu. Jadi tinggal kita takwil nanti an plus fiil mudhari'nya. Nah, karena kalau kita i'rab fa'ilnya domir huwa, kembalinya kemana kan tidak ada juga seperti itu. Mm-mm. Berarti fa'ilnya bukan domir mustatir huwa di situ, tetapi an plus Mm-mm. tanama yang ada di depan. Jadi filenya ini apa ya? Apa sih membahasakannya itu? Jadi Fa'il, eh, file yang ini itu dianggap cocoknya itu depannya itu fiil mudhari yang ini maksudnya yang ya jibu gitu lah yang gimana sih? nah, jadi gini, Saya bingung yajibu dengan ini pertanyaan saya kan, sendiri. yajibu kan butuh fa'il. Nah, Eh, fa'ilnya mana gitu? Fa'il zohirnya kan nggak ada. Kalau kita sebut fa'ilnya domir, berarti kan kemungkinan domirnya huwa, karena yajibu kan. Tapi kalau kita Fiil pasang zohir. domir huwa, kembalinya kemana kan nggak ada. Gitu. Berarti fa'ilnya bukan berupa domir juga. Nah, fa'ilnya itu jenis yang ketiga. Mm-mm. Fa'ilnya itu adalah berupa an plus fi'il mudhari yang ditawil jadi masdar yang ada di depan yajibu itu. Gitu. Jadi kembali lagi ke fa'il itu ada tiga jenis gitu. Fa'il zohir, fa'il domir, dan fa'il masdar mu'awwal. Nah, fa'ilnya yajibu itu bukan zohir, bukan domir, tapi fa'ilnya adalah masdar mu'awwal gitu. Maksudnya begitu. Hmm. Maaf, Ustaz. Sampai sini alhamdulillah paham. Iya, Syukran Ustaz. iya, nggak apa-apa yang telat ya. Semoga bisa. Nah, caranya untuk merubah ini ya, merubah an plus fi'il mudhari'nya itu begini. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu masdarnya dia apa. Nah, masdarnya nama ya namu kan nauman kan kalau di tasrifan kan gitu. Nauman. Ini kalau kita satu-satu dulu ya. Ini langkah pertama. Kemudian di tanama ini kan ada domir mustatir anta kan di situ. Anta nama. Nah, ini anta. Kemudian domir mustatir anta ini kita mau sambungkan dengan kata nauman. Berarti kan dia jadi domir kaf kan. Kalau dia bersambung dengan isim kan. Nah, makanya dia menjadi di sini harusnya adalah tetap ditulis naumuka ya, harusnya. Karena harus tetap kita tulis domirnya itu sebagaimana yang ini. Jadi antatruka dari kata taroka ya truku kan masdarnya tarkan. Dibaca tarkan itu karena tasrifannya begitu. Kan bisa dibaca tarkun, tarkan, tarkin kan. Tergantung i'rabnya seperti itu. Nah, di tatruka ini kan ada domir mustatir anta. Makanya ditambahkan tarkuka di sini. Ini untuk pengganti domir mustatir anta tadi. Ketika dia bersambung dengan isim kan jadi domir. Jadi satu eh, cari masdarnya dulu apa. Kemudian sambungkan dengan domir yang ada pada fiil mudhari tadi. Kalau misalnya ya ta'allama berarti kan harusnya ada domir mustatir huwa misalnya di sini.
Ada domir mustatir huwa kan di sini. Nah, kalau huwa ini ada tempat kembalinya dia. Tempat kembalinya di muslim sini. Berarti kalau kita ambil masdarnya ta'allama ya ta'allamu kan, ta'alluman. Kemudian kasih domir hu kan. Berarti ta'allamuhu. Tetap ditulis ta'allamuhu al-arabiyyata. Seperti itu. Jadi langkah pertama cari masdarnya. Masdar ini kan isim. Sebagaimana kita mentasrif kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Nah, gitu. Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita guna. Jadi ada domir kan di akhirnya itu. Nah, itu domir muttasil yang bersambung dengan isim. Bentuknya seperti itu. Nah, maka karena anta ini itu harus bersambung dengan tarokaya terukutarkan, maka harus kita berubah juga dia dalam bentuk domir yang bersambung dengan isim. Domir mutasilnya. Nah, gitu. Untuk perubahan an plus fi'il mudhari'nya ketika ditakwil ke masdar. Nah, kita coba di sini ya. Nomor 1. Yang bagi laka antastaghfirullaha min dzunubi. Jadi wajib bisa diartikan hendaknya laka bagi kamu antastaghfirah. Kamu meminta ampun Allah kepada Allah min dzunubika dari dosa-dosa kamu. Nah, fa'ilnya yang bagi itu adalah an plus tastaghfirah ini. Ini fa'ilnya. Nah, fa'ilnya dalam bentuk masdar mu'awwal. Kalau kita takwil jadi masdar, jadi apa kira-kira? Tastaghfirah. Istighfaruka. Istig, istighfaruka ya. Nah, jadi kalau kita takwil dia jadi masdar menjadi yan bagi laka Istighfaruka. istighfarullah ya kan begitu. Tetap ada domir kan, ada domir mustatir anta kan, tastaghfiru. Makanya kita tambahkan domir ka dia. Jadi yan bagi istighfarnya kursornya ini kurang bagus. Jadi yan bagi laka, jadi antastaghfir itu seakan-akan kita baca yan bagi laka istighfarukallah min dzunubika. Nah, itu kalau kita takwil ke masdar antastaghfironnya seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua misalnya yajibu 'alal muslimi an yuhafidha shalat. Jadi wajib bagi setiap muslim itu dia menjaga salat. Nah, an yuhafidha kalau kita takwil ke masdar jadi apa? Tahfiz. Muhafazatuhu. Muhafazatuhu kan. Nah, jadi ada masdarnya. Kan hafadha yuhafizu muhafazatun. Tasrifannya kan begitu. Hafadha yuhafizu muhafazatun. Ikut wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadi muhafazatan. Muhafazatu. Seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita irob ya. Jadi yajibu ini fil mudhari rofa tanda rofanya dhammah. Alal muslimi kan jar majrur. An ini kita tetap irob satu-satu dulu. Dia an ini ambil nasab gitu. Yuhafizha fil mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa, huwanya kembali ke muslim. Ada baliknya dia ke belakang. Terus an yuhafizha ini sepaket dia fi mahali raf'in sebagai fa'ilnya yajibu. Jadi
di i'rabnya 2 kali. Di i'rab satu-satu dulu, terus baru di i'rab sepaket. An yuhafidho fi mahali raf'in dia fa'il. Sholata maf'ul bi dari yuhafidho itu ya. Hu-nya mudhof ilaih. Kemudian nomor 3 misalnya yasurruni, membahagiakan aku ya, atau menyenangkan aku antakro al-Quran. Jadi kamu itu membaca Quran. Berarti kalau kita eh, tasrif, kita rubah ke masdar, takro'a menjadi apa? Qira'atuka. Qira'atukal Quran. Jadi qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, nomor 4 sudah ada di atas ya. Yahrumu an tatrukas sholat. Jadi yahrumu tatruka as-sholat. Kemudian la yajuzu an tatawaddo'a bima'in najisin. Tidak boleh ya. An tatawaddo'a, kamu itu berwudu dengan air yang najis. Bima'in najisin. Nah, fa'ilnya yajuzu adalah an plus fil mudhari ini, dia fi mahali raf'in sebagai fa'il dari yajuzu. Kalau kita takwil dia jadi masdar, maka menjadi apa? Tawaddo'a ya tawaddo'u tawad. Dari fi'il tafa'ala ya tafa'alu. Masdarnya tafa'ulan. Berarti tawaddu'uka. Kan tawaddu'uka. Karena ada dhamir musnadir anta yang harus kita rubah juga. Tawaddu'uka bima'in najisin. Kemudian nomor 6, yakfi, cukup lil mutawaddi'i, bagi orang yang berwudu, an yamsaha, dia mengusap juz'an, sebagian min ra'sihi, dari kepalanya. Nah, yakfi fa'ilnya adalah an plus yamsaha, itu fi mahali raf'in fa'il dari yakfi. Nah, kalau kita takwil ke masdar, jadi apa? Yamsaha? Mashuhu ya. Iya, mashuhu ya. Juz'an min ra'si. Kalau kita takwil ya, an yamsaha mashu. Kemudian nomor 7 misalnya, la yajibu lil muslimi an yashtari amala bisa jadidatan fi yaumil id. Tidak wajib bagi seorang muslim itu an yashtariya, dia membeli mala bisa, pakaian jadidatan yang baru, fi yaumil id, pada hari raya. Maka an yashtariya kalau kita tasrif masdarnya jadi Shira'uhu ya. Iya, kan yashtariya dhamir mustatirnya huwa. Shira'uhu malah bisa jadi. Nah, terakhir ini ada contoh, ya juzulaka antusolliya munfarid. Ya boleh bagi kamu itu sholat munfaridan, sendirian. Berarti kalau kita rubah ke masdar, antusolliya menjadi Sholatuka. sholatuka. Jadi ya juzulaka sholatuka munfaridan. Nah, boleh gitu. Nah, jadi sekali lagi bentuknya bukan dalam bentuk masdar gitu penampakannya. Jadi penampakannya itu ya an plus fi'il mudhari'nya. Hanya saja an plus fi'il mudhari' ini bisa kita takwil ke masdar. Nah, kalau kita mau jadikan dia fa'il zohir ya, jadi fa'ilnya bentuk-bentuk nyata gitu. Nah, karena kalau hanya antas taghfiro kan
bisa kita katakan kayak tadi langsung, misalnya fi mahali raf'in dia jadi fa'il seperti itu. Nah, ini untuk contoh ya. Jadi fa'il itu ternyata tidak hanya dalam bentuk zahir, kemudian domir, ternyata ada dalam bentuk masdar yang ditakwil. Jadi an plus fi'il mudhari'nya yang ditakwil menjadi fa'il, yang menjadi masdar yang dia berposisi sebagai fa'il. Nah, kesimpulannya fa'il itu ada 3 jenis. Ada fa'il zahir, ada fa'il ada fa'il dalam bentuk domir, ada namanya fa'il mu'awwal yang ditakwil ya. Nah, jadi ada fa'il dalam bentuk masdar mu'awwal. Nah, ini penjelasan tentang fa'il ya. Mungkin agak kesulitan gitu untuk sebagian ya, karena memang baru pertama kita dapatkan juga. Repotnya tadi kalau kita harus dari masdarnya misalnya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk bahasan fa'il masdar. Nanti ada maf'ul bih masdar mu'awwal juga. Jadi an plus fil mudhari'nya ditakwil sebagai maf'ul bih. Kalau ini kan ditakwil sebagai fa'il. Nah, nanti ada yang ditakwil sebagai maf'ul bih di pembahasan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih pun ada 3. Ada maf'ul bih dalam bentuk zahir, dhamir, mu'awwal. Nanti bisa dicek di Al-Munir 2-nya di pembahasan ini ya, maf'ul bih. Nah, ini untuk pembahasan malam hari ini ya. Nanti mungkin besok malam insya Allah kita libur karena kemungkinan saya sedang safar. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali di Jumat pekan depan tentang pembahasannya sudah masuk di naibul fa'il. Oh, materi. Nah, nanti insya Allah di Jumat pekan depan kita masuk di bahasan. Ya, nanti bisa di murojaah ya. Tapi memang seringnya kalau fa'il itu 2 saja. Jarang-jarang kan kita dapatkan fa'il dalam bentuk masdar mu'awwal. Nah, jadi bisa fokus ke zohir dulu sama dhamir. Yang fa'il masdar mu'awwal nanti sambil belajar, sambil jalan, sambil belajar terus, sambil nanti bisa kita murojaah kalau ketemu lagi seperti itu. Tapi jarang juga gitu, maksudnya kita temukan fa'il dalam bentuk masdar mu'awwal. Seringnya itu kalau nggak zohir, dhamir. Bahkan seringnya dhamir kita dapat. Apakah ada pola yang bisa dipelajari untuk masdar? Ada, kalau pola untuk masdar. Tapi tergantung jenis fiilnya nanti. Kalau sudah pernah belajar sorok sebenarnya relatif lebih mudah. Maksudnya kalau fiilnya tasrif sulasi mujarrad misalnya, kan dia harus buka kamus ya. Ininya, apa namanya? Untuk masdar. Tapi kalau masdar untuk sulasi mazid yang fiil madinya 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf, itu kan masdarnya tinggal ikut pola. Misalnya bab 1 di sulasi mazid kan ada bab fa'ala ya, kalau di kitab amsilat tasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan masdarnya. Maka semua yang berpola fa'ala, misalnya farroha misalnya, maka masdarnya pasti ikut pola taf'ilan kan, farroha yufarrihu tafrihan misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk
pola khusus hanya ada tadi saja. Kalau fiilnya dalam bentuk sulasi mazid sama rubai mazid. Sama rubai mujarrad. Dia masdarnya sama, ikut pola. Tapi kalau sulasi mujarrad nanti harus buka kamus. Apa ada cara cepat bisa langsung paham? Gimana kan? Allahu alam ya Ustaz. Karena saya lagi ngajar sorof, tapi privat sorofnya. Baru jalan 2 pekan ini, karena kebetulan siswanya mau masuk pondok ya di mahatnya eh, Kiai Hafiz Abdurrahman, pengen belajar sorof gitu. Eh, Kalau mentasrifnya mudah, saya karena SD kelas 6 ya, mentasrifnya mudah. Karena saya buat PPT sendiri juga untuk memudahkan. Kalau pakai kitab Amsilah tulisannya terlalu kecil, agak susah mungkin dibaca. Mentasrifnya agak mudah. Maksudnya kalau ada polanya mudah untuk ditasrif. Tapi pas latihan susah juga gitu maksudnya. Karena kembali lagi sorof itu butuh pembiasaan. Maksudnya sering latihan atau mungkin hafal masdarnya sekalian. Jadi ketika menghafalkan fi'il madi mudhari sekalian masdarnya gitu kan. Misalnya kita ini hafalan khoroja gitu kan perlu. Khoroja yakhruju khurujan. Atau misalnya lagi misalnya apa ya? Alima ya'lamu ilman. Kan masdarnya harus buka kamus kan. Jadi kita hafalkan sekalian. Iya. Jadi memang kesulitan kalau belum pernah belajar sorof untuk bahasan malam hari ini. Gitu. Nanti Kan semoga Ustaz, kita bisa. Iya, gimana? jadi kalau ketemu soal seperti ini untuk lebih aman itu buka kamus ya Ustaz. Kalau Iya, kita nggak betul. hafal gitu. Tapi kalau ta'allama ya ta'allamu ini di kamus malah nggak ada masdarnya gitu. Adanya hanya fi'il madinya saja. Oh jadi Setahu saya. cari cari 3 hurufnya dulu ya Ustaz ya. Iya, betul. Harus cari fi'il aslinya dulu. Real asli, iya. Maksud saya. Nah Ustaz. Tapi kalau mau Mas- cepat, pakai kamus online saja gitu. Punya, kan ada kamus online ya sekarang. Yang nggak perlu pakai kuota juga sebenarnya gitu. Jadi bisa cari di situ. Kita tulis fiil apapun, insya Allah ada masdarnya di kamus online. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah lihat. Nah, gitu Ustaz. Ustaz salah ya. Afwan. Jadi tetap harus belajar sorof nanti. Ya, semoga nanti ke depan bisa buka untuk awalan saja sebenarnya. Karena kalau untuk kelas menengah ke atas mungkin nanti bisa jadi guru-guru kita yang lain. Ya, semoga nanti bisa buka kelas pengantar saja. Biar untuk memudahkan cara mentasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawinya seperti itu. Ya, mohon doanya semoga bisa dalam waktu. Eh, untuk materi yang saya buat itu, sorof masih baru sampai tasrif istilahi. Jadi mengajar sambil jalan. Karena tadi rencana mau pakai amsilah tasrif, kesulitan. Kita nggak bisa praktek kalau pakai amsilah tasrif. Apalagi contohnya di sana kan langsung ada eh, bina misal, bina ajwa, bina nafis, dan lain sebagainya. Ini cukup menyulitkan bagi yang baru belajar untuk sorof. Nah itu dia. Jadi ini kembali lagi ini adalah fa'il dalam bentuk masdar muawwal ya. Jadi kalau kita mau takwil itu fi'il harus kita tahu masdarnya dulu. Nah silahkan nanti bisa buat kamus. Kalau eh, Ustadz Ustadzah mau buka kamus cari masdarnya ta'allama ada kalau di kamus online-nya. Langsung muncul nanti. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman di kamus online. Mungkin solusi mudahnya di situ dulu.
pakai kamus online. Kayak tadi saya coba nyari masdarnya hafadha yuhafidhu, ada muhafazatan gitu. Nah, mungkin itu untuk malam ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sih sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, nanti insya Allah rekamannya saya upload lagi di YouTube. Nanti saya share di grup, di playlist yang sudah ada. Nanti insya Allah untuk pembahasan masdar, nanti kita perdalam kembali di pembahasan ilmu sorof. Karena memang masdar bahasanya sorof. Kalau nahwu kan hanya mengharokati huruf terakhir saja. Insya Allah itu dulu. Afwan kasir jika ada kekeliruan di dalam menyampaikan, kita tutup dengan istighfar dan bertobat. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Afwan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. khairan. Wa iyyakum. Baik. Saya izin tutup ya. Enggak.